Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, Bapak Toha, yang terhormat rekan-rekan mahasiswa HKI 4, izinkan pada kali ini saya nama Rohiyat, nomor induk mahasiswa 01022 101017, untuk memberikan paparan atau penjelasan tentang keterkaitan tentang ketentuan waris di dalam Islam. Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, yang pertama adalah pengertian masalah ilmu waris. Di dalam agama Islam, bahwa pengertian waris ini yang pertama ada istilah secara bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Ilmu waris di dalam Islam menurut bahasa adalah berpindahnya harta orang yang meninggal dunia kepada orang lain, dan menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak untuk menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerima warisan. Dan yang berikutnya adalah kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Yang berikutnya tentang masalah ilmu waris, ada tujuan pembagian warisan menurut agama Islam, yaitu agar tidak terjadi perselisihan, pertikaian antara ahli waris, dan yang kedua agar terjadinya atau terwujudnya keadilan yang berimbang dalam pembagian waris. Dan yang berikutnya adalah agar dapat atau mendapatkan harta secara halal. Dan yang berikutnya ada dalil yang menjadi dasar pembagian waris. Yang pertama surah An-Nisa ayat 11 sampai 12, dan yang kedua hadis riwayat Bukhari Muslim, dan yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang berikutnya hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Rekan mahasiswa dan Bapak dosen yang terhormat, berikutnya adalah sebab-sebab untuk mendapatkan harta waris. Seseorang bisa mendapatkan harta waris yang pertama karena ada hubungan keturunan atau nasab, yang kedua karena ada hubungan pernikahan, dan yang ketiga ada hubungan seiman atau seagama atau sekeyakinan. Dan yang berikutnya ada sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Pertama karena disebabkan karena murtad, yang kedua karena kafir, dan yang ketiga karena pembunuhan, dan yang keempat karena budak, dan yang berikutnya karena perjinahan. Inilah 5 hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Yang selanjutnya ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama ahli waris laki-laki, itu suami, anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Saudara anak laki-laki, saudara kandung ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung ke bawah, dan yang memerdekakan. Dan yang berikutnya, apabila ahli waris laki-laki ada semua, maka yang berhak untuk menerima waris adalah ayah, istri, dan anak laki-laki. Yang berikutnya adalah ahli waris perempuan. Pertama adalah istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Apabila ahli waris perempuan ada semua, maka yang berhak hanya 5 orang. Pertama anak perempuan, ibu, istri, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah ahli waris berdasarkan hak. Yang pertama adalah ahli waris Zawil Furuj.
adalah ahli waris yang bagiannya sesuai dengan nas Al-Quran dan ijma yang tidak bisa untuk dirubah. Yang kedua adalah ahli waris asobah, ialah ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Dan yang berikutnya adalah ahli waris mahjub. Ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutup haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris yang lainnya. Yang berikutnya ada ahli waris jawir arham, ialah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang telah meninggal dunia. Yang berikutnya ada istilah ahli waris jawil furud, yaitu bisa dicontohkan seorang suami jika si istrinya meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka dia berhak untuk setengah bagian. Ini beberapa contoh saja atau salah satu contoh tentang ahli waris jawil furud. Yang berikutnya ada ahli waris asobah. Asobah ini pertama ada asobah binafsih, yaitu anak laki-laki atau anak cucu laki-laki terus ke bawah. Dan yang kedua bapak, kakek terus ke atas. Yang berikutnya saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Yang berikutnya paman sekandung dan sebapak, anak laki-laki sekandung atau sebapak. Yang berikutnya ada juga asobah bil ghair, yaitu anak perempuan jika dengan anak laki-laki. Yang berikutnya cucu perempuan jika dan cucu laki-laki. Jika dengan cucu laki-laki itu saudara perempuan, jika dengan saudara laki-laki sebapak. Dan yang terakhir ada asobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan sekandung seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan baik seorang atau lebih. Terus yang terakhir ada saudara perempuan sebapak seorang atau lebih jika bersama dengan seorang anak perempuan. Inilah sebetulnya penjelasan atau evaluasi tentang ketentuan daripada pembagian waris secara hukum faraid atau secara fikih mawaris. Rekan mahasiswa dan Bapak dosen yang terhormat, berikutnya saya akan sampaikan penjelasan tentang tata cara perhitungan waris. Pertama, untuk tata cara perhitungan warisan ada 3 metode. Pertama ada metode secara normal, yang kedua ada secara aul, dan yang ketiga ada secara rod. Yang pertama ada metode secara normal, yaitu perhitungannya ketika membagi waris, yaitu pembagian harta waris dengan ahli waris itu habis dibagi, artinya tidak ada sisa. Dan yang berikutnya ada metode aul. Metode aul itu adalah ketika membagi warisannya kurang, artinya harta warisannya kurang karena ahli warisnya banyak. Artinya di sini total atau jumlah harta warisan itu berkurang karena yang berhak untuk mendapatkan harta warisan kepada ahli warisnya lebih banyak. Maka ini perhitungannya secara aul. Dan yang ketiga ada perhitungan secara rod, yaitu ketika membagi warisan ternyata ahli warisnya sudah dibagikan. Nah ini sebaliknya, sementara harta warisannya masih ada sisa. Nah ini bisa memakai sistem perhitungan secara rod. Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa, itu tentang tata cara perhitungan daripada warisan. Yang berikutnya kita masuk kepada tata cara perhitungan warisan secara normal. Kita ngambil sebuah contoh.